tes yel-yel yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu? Mana itu ya? Jadi, kalau misalnya kita akan sapa anak-anak sekolah minggu, jawabannya adalah joy, 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 sukacita, sukacita, sweet, sweet, sweet. Pasti masih pada ingat kan? Oke, sekarang kita coba ya anak pendeta. Anak sekolah minggu, joy, 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 sukacita, sukacita, sweet, sweet, sweet. Wow, luar biasa. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Agnes sama Inang Pendeta mau kasih tahu dulu nih tema kita hari ini apa? Apa ya Inang Pendeta? Tema kita hari ini antara kebutuhan dan keinginan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Oke, adik-adik sekolah minggu udah tahu kan temanya apa? Maka dari itu, sekarang kita akan memulai memuji Tuhan. Kita bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Saat ini kita akan mengucapkan titah yang pertama sampai titah yang ke-5. Iya, titah yang pertama sama titah yang ke-5. Karena itu kami mengundang adik-adik kami sekalian yang ada di rumah untuk mengucapkannya secara bergantian. Nanti Kakak Agnes di titah yang pertama, titah yang kedua Inang Pendeta beserta dengan adik-adik semua. Titah yang ketiga nanti Kakak Agnes, titah yang keempat Inang Pendeta bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah
Dan titah yang kelima kita semua sama-sama. Ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, sama-sama yuk Kak Agnes. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Adik-adik kami sekalian, ada yang bersedih pada hari ini? Tidak. Yang bersuka cita? Ada. Kalau ada pun yang bersedih, ada yang bersuka cita, ingat dengan lagu kita pada saat ini yang akan kita nyanyikan, Jalan Serta Yesus. Karena itu dalam suka maupun dalam duka, dalam sedih maupun dalam tawa, kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Maka adik-adik sekolah minggu, Kak Agnes mengundang kalian semua untuk melipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kami sekalian, ada yang suka dipuji? Ada yang suka disanjung? Juga ada dong. Bisa ada semua ya.
lagu kita mengajak kita pada saat ini untuk kita bernyanyi dengan dahsyat memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena yang harus kita tinggikan, harus kita puji, itu adalah nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu Allahku Dahsyat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan masih dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau melalui guru sekolah minggu kami Tuhan, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat menerapkan apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, segala persoalan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sudah ya? Oke, jika sudah siap, yuk semuanya pegang Alkitabnya. Dah? Pegang Alkitabnya sudah? Kita buka firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. Dah? Yuk adik-adik kecil, minta bantuan sama papanya. Buka Alkitabnya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-23. Sudah dapat ya? Jika sudah dapat, kita bacakan sama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Wah, luar biasa ya kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu masih ingat gak dengan tema kita hari ini? Ada yang lupa? Ada yang masih ingat? Yuk, apa ya tema kita pada hari ini ya? Ya betul, tema kita pada hari ini adalah antara kebutuhan dan keinginan. Ya, tema kita pada hari ini adalah antara kebutuhan dan keinginan. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa arti kebutuhan? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau keinginan?
Ada yang tidak tahu. Nah, jika belum tahu, kakak mau jelaskan dulu. Kakak mau bercerita sedikit. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah disimak ya apa yang mau kakak ceritakan. Nah, ceritanya nih. Ini gambar apa? Gambar rumah. Iya. Dulu di suatu kota yang kecil di rumahnya. Di sebuah rumah tinggallah seorang anak laki-laki bersama ibunya. Dia tidak punya keluarga, tidak punya adik, tidak punya kakak, dan tidak punya ayah. Jadi dia tinggal bersama ibunya. Mereka itu hidupnya pas-pasan. Tidak kaya, hanya untuk makan saja cukupnya. Ya. Nah, anak ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia itu sangat baik hati. Sangat baik hati dan taat beribadah. Nih dia anak laki-lakinya. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Mereka hanya berdua tinggal. Mereka hidupnya tadi gimana? Pas-pasan. Tidak kaya, hanya cukup untuk makan. Ini ibunya, ini anak laki-laki. Dia ini sangat baik hati. Dia suka menolong orang tuanya. Dia suka menabung, rajin berdoa. Nah, pada suatu hari anak laki-laki ini, nah sebelumnya kita kasih nama dulu ya anak laki-lakinya ya. Kita kasih nama siapa ya? Kita kasih nama Rudi aja ya. Anak laki-laki ini namanya Rudi. Rudi ini pada suatu hari melihat kawan-kawannya bermain mobil-mobilan. Bermain apa? Mobil-mobilan. Tadi Rudi hidupnya gimana? Pas-pasan. Ya, dia tidak sanggup untuk meminta kepada ibunya. Dia tidak bilang, "Mama, aku mau beli mobil-mobilan." Dia tidak berani karena mereka hidupnya pas-pasan. Jadi si Rudi ini bertekad, aku harus menabung. Nah, dia tiap hari menyisihkan uangnya. Nih, dia masukkan ke dalam celengan ayam ini. Celengan ayam. Setiap mamanya ngasih duit, ngasih uang jajan setiap hari, dia tabung, dia masukkan ke dalam celengan. Hingga pada suatu saat, celengannya penuh. Sudah penuh. Kata Rudi, "Wah, celengan aku sudah penuh. Aku sudah bisa membeli mobil-mobilan," katanya. Nah, pada suatu hari, saat si Rudi sudah membongkar uangnya dapat banyak ya, udah cukup ya untuk beli mobil-mobilan. Nah, pada suatu hari si Rudi sudah membongkar uang untuk membeli mobil-mobilannya. Tetapi saat itu dia mendapat perintah dari gurunya, "Rudi, nak, kamu belum membeli buku," katanya. Kata gurunya, "Kamu belum membeli buku. Kamu harus membeli. Jika tidak membeli, kamu tidak bisa ikut belajar." Adik sekolah minggu punya buku nggak di rumah? Yang sekolah? Kalau tidak punya berarti tidak bisa belajar. Jadi si Rudi ini bingung. "Aku ingin membeli mobil-mobilan," katanya. "Aku ingin membeli mobil-mobilan. Tapi jika aku membeli mobil-mobilan, aku tidak bisa membeli buku." Nih gambar mobil-mobilannya. Bagus ya mobil-mobilannya ya, ada remote-nya ya. "Aku harus membeli mobil-mobilan. Jika aku membeli mobil-mobilan, aku tidak bisa belajar. Aku tidak bisa beli buku." Jadi si Rudi bingung. Uangnya hanya cukup untuk membeli satu mobil-mobilan atau satu buku. Jadi dia bertanya kepada ibunya. Dia bertanya nih kepada ibunya. Katanya seperti ini. Mama, gimana ya? Ibu guru di sekolah meminta aku untuk membeli buku. Tapi aku sudah menabung untuk membeli mobil-mobilan. Aku mau seperti kawan-kawanku bermain." Apa kata mamanya? "Nak, kebutuhan kamu untuk saat ini adalah belajar.
Jadi kamu harus utamakan buku. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu ada di posisi Rudi, kira-kira adik sekolah minggu mau ngambil buku atau mau ngambil mobil-mobilan ya? Ayo jawab. Mau beli buku atau mau beli mainan? Dipilih-pilih dulu ya. Nah, jawabannya adalah buku. Akhirnya si Rudi membeli buku. Ya, akhirnya bukunya dibeli sama dia dan dia bisa belajar dan dia bisa menabung lagi untuk membeli mobil-mobilan. Nah, begitu ceritanya. Nah, untuk sampai saat ini adik-adik sekolah minggu udah paham nggak apa itu kebutuhan dan keinginan? Belum ya? Oke, kakak jelaskan lagi. Kira-kira adik-adik sekolah minggu punya keinginan nggak ya? Misalnya, Kak, aku pingin beli boneka-bonekaan lah. Kak, aku pingin beli skin Mobile Legend. Ya, ada nggak yang seperti itu? Kak, aku pingin beli ini. Kak, aku pingin ke pantai. Kak, aku pingin beli skin Mobile Legend. Kak, aku pingin beli boneka baru. Kak, aku pingin makan KFC. Nah, tahu nggak apa arti keinginan? Tidak tahu ya? Nah, keinginan itu adalah kebutuhan yang berlebih. Nah, keinginan adalah kebutuhan yang berlebih terhadap suatu barang yang akan dipenuhi karena kita merasa kurang. Ya, karena kita merasa kurang. Contohnya, kakak punya handphone nih. Ini handphone keluaran lama. Ya, kakak bilang sama mama kakak, "Mah, ganti dong handphone aku. Handphone aku sudah kentang," gitu. Pernah nggak dengar kata-kata itu adik sekolah minggu? Itu namanya keinginan. Dia merasa kurang padahal dia sudah punya. Ya. Keinginan ini sifatnya tidak wajib. Jika kita tidak membeli, ya tidak apa-apa. Tidak ada ruginya buat kita. Lalu Kak, apa ya kebutuhan ya Kak? Tadi kan kakak bilang kebutuhan sama keinginan. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Yuk, tanda garis bawahi harus dipenuhi agar bisa menjalankan aktivitas. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa kebutuhan adik-adik untuk bertahan hidup sampai sekarang? Tahu ya? Yang pertama, makanan. Yang kedua, minuman. Yang ketiga apa lagi? Pakaian. Yang keempat, rumah. Setelah itu, untuk belajar butuh apa? Butuh buku. Ya, jika adik-adik dihadapkan oleh dua pilihan seperti Rudi tadi, disuruh memilih mainan atau buku, jika disuruh memilih antara kebutuhan atau keinginan, adik-adik sudah tahu ya harus memilih apa ya? Yang harus dipilih adalah kebutuhan. Karena kebutuhan itu bersikap wajib dan harus dipenuhi supaya prosesnya dapat berjalan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, Kak, bagaimana ya Kak supaya kebutuhan atau keinginan aku terpenuhi? Apa dengan duduk-duduk tenang-tenang saja keinginan aku bisa terpenuhi Kak? Contohnya, Kak, aku pingin makan KFC. Apa dengan aku duduk tenang saja Kak, aku bisa dapat KFC tiba-tiba datang di depanku? Seperti sihir gitu. Seperti itu adik-adik? Tidak. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, berusaha. Apa tadi? Berusaha. Yang kedua, berdoa. Berusaha dan berdoa. Kakak mau tanya sekarang, adik-adik di rumah makan kan? Makanannya dibeli apa tidak?
Ya, bahan-bahannya dibeli. Belinya pakai apa? Pakai uang. Uang dapat dari mana? Dari gaji papa. Papa harus bekerja biar dapat gaji untuk membeli makanan. Tapi kan Kak, aku masih kecil Kak, aku belum bisa bekerja kayak papa. Nah, untuk adik-adik, maksud bekerja itu, maksud berusaha itu bukan bekerja seperti papa, harus pergi pagi pulang malam. Bukan seperti itu. Tapi seperti Rudi tadi, usaha yang dilakukan Rudi apa? Menabung. Ya, Rudi mau membeli mainan, dia menyisihkan uangnya, ditabungnya 1.000, 2.000 sampai tabungannya penuh. Kalau sudah penuh, Rudi bisa membelinya. Mengerti? Nah, tapi jangan lupa, kita tidak boleh tinggalkan doa. Ingat, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Ya, dan yang lainnya, jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Contohnya, Kak, aku malas lah nabung Kak, gitu. Aku tapi pengen kali makan KFC Kak, tapi aku gak punya uang. Ya udah, di depan aku ada ibu-ibu kaya, aku ambil uangnya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan atau keinginan kita, tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Seperti, mah, bagi dong duit mah, gitu. Di sekolah aku mau beli buku, padahal tidak ada. Dia hanya mau beli mobil-mobilan. Boleh nggak bohong? Tidak. Itu berdosa. Jadi caranya yang pertama yaitu bekerja dan berusaha dan berdoa. Sama seperti si Rudi tadi. Nah, yang ketiga, Kak, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha juga Kak, tapi kenapa ya Kak keinginan aku belum terpenuhi? Nah, kira-kira adik-adik ada nggak seperti itu? Kak, aku sudah bekerja Kak, sudah berusaha, tapi belum terpenuhi Kak keinginan aku. Kenapa ya Kak? Tuhan yang nggak mau ngasih ya Kak? Nah, jawabannya karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kok seperti itu Kak? Kok Tuhan gak ngasih keinginan tapi Dia sayang kepada kita? Karena Tuhan tidak mau lihat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya kakak kasih lagi. Misalnya si Rudi tadi, jika si Rudi membeli mainan, mungkin dia akan bermain terus, tidak ingat dengan belajar. Dia jadi malas-malasan, ya, jadi malas-malasan. Tuhan suka nggak anak yang malas-malasan? Tidak. Contohnya lagi, kakak sudah punya handphone baru, ya, kakak pamer sama teman kakak. Wah, handphoneku keluaran terbaru loh. Ah, punya kalian jelek. Tuhan suka nggak orang yang suka pamer? Tidak, ya. Jadi terjawab ya, kenapa Tuhan tidak mau memberikan keinginan kita? Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan sayang. Tuhan tidak mau melihat kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau melihat kita pamer-pameran. Tuhan tidak mau melihat kita malas-malasan. Nah, sudah paham ya? Tuhan tidak ingin melihat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi ingat satu hal, Tuhan tidak akan selalu mengabulkan keinginan adik-adik. Tuhan tidak akan selalu mengabulkan keinginan adik-adik, karena Tuhan tidak mau melihat adik-adik jatuh ke dalam dosa. Tapi, ada tapinya, Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan adik-adik. Kebutuhannya tadi apa? Makanan, minuman,
tidak akan melihat adik-adik sengsara. Ya, semua karena Tuhan sayang. Karena apa? Karena Tuhan sayang. Asal adik-adik tidak lupa untuk bekerja dan berdoa. Minta terus kepada Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan, ya. Jadi pesannya, jangan pernah menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan apa yang kamu ingini. Karena Tuhan tidak akan mengabulkan segala keinginan kamu, tapi ingat satu hal, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kamu. Amin. Sekian pendengaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan beri. Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh agung Tuhan. Kami bisa mengerti sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami bisa lebih tahu kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mindy, di mana kita harus lebih mementingkan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Maka dari itu, seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, bahwa burung tidak meminta makanan dari Tuhan, tetapi diberikan makanan oleh Tuhan. Dan bunga yang tidak pernah meminta, tapi digandani oleh Tuhan. Terlebih kita anak-anaknya, pasti kita akan dipelihara dan diberkati loh Imam Pendeta. Maka dari itu, kita bernyanyi burung pipit. Adik-adik, mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mata dipejamkan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan masih menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus kepadamu untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami dan juga berada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Kau hapuskanlah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami merasakan kembali kehidupan kami yang bisa melakukan segala aktivitas kami, di mana kami boleh keluar bersama-sama dengan teman-teman kami boleh bersama-sama juga dengan orang tua kami.
Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan kepadamu ya Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, tanpamu ya Tuhan, tanpa pertolonganmu, apalah kami di hadapanmu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantu kami, tolong kami, supaya kami segera berlalu dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang bersekolah ya Tuhan. Seharusnya mereka saat ini berada di bangku, duduk bersama teman-temannya dan belajar bersama Bapak Ibu guru mereka. Tetapi saat ini ya Tuhan, mereka boleh menikmati belajar dari rumah. Kiranya Tuhan mengajari adik-adik kami, memberi kepintaran dan juga memberikan mereka kekuatan ya Tuhan dan kesabaran, supaya mereka boleh menikmati pelajaran mereka meskipun mereka memperolehnya secara daring. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, lancarkanlah rezeki mereka ketika mereka keluar dari rumah, supaya Engkau juga memberkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, sehingga ya Tuhan berkat-Mu terus tercurah untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat bawah ya Tuhan, RT, RW. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kami itu adalah kebijakan-kebijakan yang bijaksana, yang Tuhan juga menyertainya. Tuhan, segala doa kami biarlah Tuhan yang menyempurnakan, karena kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan kami, supaya kami layak datang dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik kami yang di rumah, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan yang akan kita kumpulkan boleh kita kirim ke nomor rekening yang di bawah ini ya. Kalau nggak bisa adik kami mengirim, suruh orang tuanya ya. Untuk mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dengan sukacita. Kita serukan nama Yesus, kita serukan nama Tuhan ke seluruh bumi, bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Kita puji Tuhan melalui lagu pujian Nyanyi Glory. Glory bagi
berkatilah persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa